Hello friend, welcome to my area. Hari ini gue mau ngobrolin cerita film, tapi actually ini bukan film sih, ini series. Jadi belum lama teman gue yang bernama Fizal Aji ya. Jadi dia tuh kasih tahu gue satu series yang keren banget ternyata. Ini series dari tahun 2014 sebenarnya, namanya Black Mirror. Setelah gue nonton episode-episodenya itu gila. Ini tuh series tentang manusia dan teknologi dan gimana teknologi ini bisa berdampak langsung ke kehidupan manusia. Nah, di video kali ini kita mau cerita episode yang berjudul Nosedive. Ini ada di season 3 episode 1 Black Mirror. Kenapa gue mau bahas? Ini menarik banget, friend. Jadi Nosedive bercerita tentang dimana pada suatu zaman gitu ya, udah ada teknologi, kita dinilai berdasarkan rating kayak gitu ya. Mirip Instagram. Teknologinya itu mirip Instagram digabungin sama Uber atau Gojek yang ngeratingin itu gitu. Jadi semuanya tingkatan strata gitu. Itu terlihat dari rating. Bukan follower, bukan apa, tapi rating. Ini adalah teknologi di mana setiap orang punya rating, dan rating itu langsung berdampak ke kehidupan kita. Kayak kita jadi nggak bisa beli rumah tertentu karena rating kita nggak memadai untuk beli rumah itu. Oke, kayaknya nggak usah lama-lama. Kalau kalian mau dengar ceritanya, jangan bengong dulu. Let's be here and now. Jadi ceritanya gimana Ji? Dari awal gue pengen lu ceritain ke gue dan temen-temen cerita dari series Black Mirror episode Nosedive ini gitu. Kalau di Nosedive ini kan berceritanya soal Lacey. Lacey itu kayak cewek, kayaknya umurnya kisaran 30-an kayak gitu ya. Dia pekerja kantoran gitu intinya. Oke. Dia itu di sini motivasinya ingin membeli satu rumah mewah di kawasan mewah gitu. Tapi untuk bisa membeli rumah mewah itu, rating elu sendiri itu harus minimal 4,5. Dimana kalau di cerita ini kita diperlihatkan Lacey itu ratingnya 4,2. Di awal pokoknya dilihatin kalau bagaimana cara dia berinteraksi dalam universe ini adalah ketika kita ketemu orang, kita bisa langsung rating dia gitu, dengan ngerating orang setiap ketemu, selalu memakai senyum-senyum atau gestur-gestur open yang terasanya sangat palsu gitu, karena kan demi rating dia juga harus berbuat baik yang sebenarnya dia nggak pengen ngelakuin itu. Di situ kita bisa diperlihatkan karakter Lacey dan karakter orang-orang di universe ini itu banyak yang fake, karena semua harus open, semua harus humble, semua harus senyum, semua harus saling mengapresiasi demi rating yang bagus gitu. Kalau cara ngeratingnya gimana bro? Cara ngeratingnya kan gini, misalnya kita punya kayak megang kayak HP gadget. Kayak megang HP, iya. Aplikasinya ada di gadget. Iya. Jadi kan misalnya ini sekarang nih baru lihat gini doang nih, lu swipe bintang 5 gitu. Oke, tapi ada kayak semacam softland juga di mana kita bisa ngelihat, misalkan tiba-tiba nih di sini nih di sebelah sini gue tiba-tiba ada rating gue nih Ray Shidik 4,2 misalkan. Lu bisa langsung lihat kan? Dan ketika kita papasan, lu bisa ngerating kayak langsung ke arah orangnya. Betul, karena semua orang sudah diimplan untuk memakai lensa yang itu tadi, kita bisa ngelihat rating orang gitu. Kayak chip lah bisa dibilang gitu ya. Kayak chip. Sampai kita diliatin dia punya adik yang terlihat kayak manusia pada umumnya. Karena kan dilihat dari awal series itu, kok orang-orang di sekitar dia nggak kayak orang-orang kayak pada umumnya gitu ya, dalam berperilaku gitu. Semua harus senyum yang aneh-aneh gitu. Berarti bukan hanya si Lacey ini. Jadi karakter utamanya namanya Lacey. Okay. Iya. Bukan cuman si Lacey ini yang seakan-akan kayaknya kok dia fake biar dikasih feedback rating bagus gitu. Iya. Jadi kayak sesimpel mungkin kalau kita ini Lacey ada satu scene di mana mungkin scene awal kalau nggak salah dia beli coffee gitu ya. Dan dia kayak overact ya. Kayak ramah gitu, friend. Ramah tapi kayak sebenarnya demi untuk dikasih rating banyak sama si pelayan gitu kan. Orang beli kopi kan biasa aja gitu. Biasa, tapi kok ini berlebihan gitu. Mas, kayak gitu. Say halo, have a nice day gitu. Kopinya enak banget ya, keren gitu-gitu. Dan ternyata bukan cuma Lacey aja ya. Di universe itu banyak yang diperlihatkan, banyak yang kayak gitu. Oke. Itu sampai akhirnya itu tadi dia mau beli rumah, terus dia berkonsultasi sama orang yang jual rumahnya, berkonsultasi sama sosial media expertise-nya mungkin ya kalau di situ pekerjaannya gitu. Kamu harus menaikkan rating kamu nih, kamu harus expand
orang-orang di lingkungan sekitar kamu. Kamu harus cari teman-teman kamu yang mempunyai rating minimal 4,6 ke atas biar kamu boost up-nya bisa cepet naik untuk menuju 4,5 ratingnya. Oh, jadi dia mau beli rumah. Membeli rumah yang di tempat cukup mewah itu, lu bisa dapat diskon harganya lebih murah kalau rating lu minimal 4,5. Di mana Lesi 4,2 di situ. Dia masih butuh 0,3. Orang-orang yang punya rating 4,5 ke atas itu mempunyai boost up yang lebih ketika dia rating bintang 5 ke lu. Berarti intinya kayak orang dengan rating besar lebih dihargai penilaiannya dibanding orang dengan rating kecil. Oke. Ya sama aja kayak misalnya kalau di kita sekarang orang yang punya uang lebih ketika mengapresiasi sesuatu akan lebih didengar atau berpendapat sesuatu akan lebih didengar. Pada akhirnya nggak mau si Lesi, aduh gimana ya, mencoba untuk mencari cara itu sampai pada suatu saat ketika dia lagi di kantor, dia ngelihat salah satu temennya yang bentuk badannya kayak model gitu lah. Ternyata itu teman lamanya dia, namanya aduh gue lupa. Naomi, Ya namanya Naomi. Panggilannya Nene. Panggilannya Nene. Jadi apa namanya, dia ngelihat, wah dia ratingnya di situ 4,8. Berarti kan, aduh teman lama gue nih ada nih. Karena sebelumnya dia dibilang sama si yang konsultan itu bahwa lu harus expand, lu harus memperluas circle lu. Ini sorry nih Mbak, lu kayak circle lu yang selama ini rating lu tuh kayak rating 3, kayak mungkin masih 4 ada. Servis misalnya kayak orang-orang penjual kopi. Iya, Dia disuruh biar cepat naik. Gimana caranya ya? Dia harus di rating sama orang yang ratingnya besar ya. Dan dia nemuin temannya itu. Terus dia kalau nggak salah tuh ini ngerating salah satu fotonya Naomi. Oke. Rating bintang 5. Terus kalau nggak salah dia pengen nyoba gimana caranya gua nge-approach Naomi ya. Oke. Dia ingat dia punya boneka yang Mr. Rex namanya. Itu boneka yang punya cerita khusus waktu mereka masih kecil. Oke. Akhirnya dia nge-post itu di sosial medianya dia dengan caption yang sesuatu yang berhubungan sama Mr. Rex dan masa kecilnya dia. Naomi ngerating bintang 5 di postingan dia yang itu. Singkat cerita, akhirnya Naomi menghubungi Lesi dengan motivasi dia pengen ngasih tahu kalau dia mau nikah. Kayak ngundang temen lama gitu loh. Karena menurut Naomi dan Lesi kalau dia adalah salah satu temen yang paling lama gitu, karena udah kenal dari kecil. Jadi dia mau ngundang si Lesi untuk datang untuk memberikan speech khusus di pernikahannya dia. Si Lacey ini nganggap, wah ini chance buat gua buat naikin rating gua dengan signifikan nih, karena pada saat itu pasti banyak yang datang tamu-tamu undangan. Yang diundang sama Naomi, dia bilang tamu-tamunya 4,5 ke atas. Oh. Otomatis kalau misalkan Lacey ngasih speech di situ, otomatis kan dia kan jadi center tuh, spotlight. Orang akan rating bagus ke dia. Bagus, karena dia sahabatnya Naomi juga. Iya, jadi tapi pokoknya setelah selesai mereka callan itu, adanya kan ngeliatin tuh, adanya yang ratingnya di bawah dia 3,7 yang kayak terlihat kayak masa bodoh sebenarnya sama sistem menurut dia ini kan. Dia bilang ke ke Lacey, lu masih kontakan sama si Naomi, bukannya dia dulu suka ngebully lu intinya. Nah, ternyata Naomi jahat dulunya. Iya, dulunya jahat, tapi Lacey nggak peduli. Padahal dia dipeduliin sama adeknya. Astaga. Karena dia ya maksudnya itu terasa sayang adeknya. Lu ngapain sama dia? Lu tahu kalau dia itu padahal adeknya ini peduli. Iya, tapi sama si Lacey dia udah nggak peduli sama omongan itu karena motivasi dia goalsnya dia untuk beli rumah rating. itu. Iya, sampai akhirnya dia sampai ngeratingin adeknya jelek apa segala macam sampai menghina. Lalu kok rating lu cuma 3,7, lu di sini juga numpang doang di sini kan. Intinya gitu. Yang mana itu buat subtext-nya gitu ya. Iya. Adeknya kan sebenarnya kayak gue nggak peduli sama gitu-gituan, kenapa lu kok fake banget ya kakak gue gitu ya dan lain-lain gitu. Tapi di sisi lain kakaknya juga sebenarnya ngasih punch ke ada benernya juga. Karena apa? Oke, lu nggak peduli, tapi sekarang lu jadi numpang sama gue. Iya, lu nggak bisa dapat pekerjaan yang layak. Betul, karena ratingnya jelek kalau nggak salah 3,7 dan mungkin ya karena dia nggak peduli gitu. Iya. Seremnya adalah gini, orang-orang yang cuek sama aplikasi ini juga berdampak, Pak. Ya karena ini udah di universe ini society itu kayak kita sekarang pakai sosial media lah. Kayak iya benar. Instagram kayak pakai Instagram. Kayak sesimpel, misalkan ada orang yang kayak adiknya, lu nggak peduli sama gitu-gituan gitu rating, lu nggak maintain, lu nggak maintain itu. Nggak terlalu peduli harus selalu mingle yang baik dengan orang. Biar lu di rating gede. Ya. Tapi itu juga jadi mempersulit hidup lu. Iya betul. Gue punya ada satu scene yang sebenarnya ini gue pengen banget bahas juga. Lu inget nggak pas Naomi ke kantor?
Oh iya lupa gue itu. Nah, Naomi ke kantor. Terus tiba-tiba ada satu orang ya, ada satu scene friend di mana satu orang ini pekerjaannya apa sih, kayak office boy gitu ya, Pak? Sama pekerjaan dia, bukan office boy. Mereka pekerjaannya sama di kantor itu. Oke, berarti kayak satu divisi gitu ya. Terus si orang ini dia bawa minuman. Minumannya masih penuh tuh. Berarti belum ada yang ngambil kan? Terus dia kena ke Lacey. Dia bilang, "Hai Lacey gini." Lacey tuh kayak nggak tahu apa-apa kayak, "Ih, ini orang baik banget ngasih ditawarin minuman gratis." Pas dilihat ratingnya, Nah, pas dilihat ratingnya kok segini, 3,1. 3,1. Tapi pada situ tuh Lacey masih kayak, oke, nggak apa-apa nih orang baik. Akhirnya Lacey ngambil minumannya. Terus Lacey juga dengan biasanya dia berusaha bersikap baik biar di rating bagi. Tapi ada yang aneh di sini nih. Setelah Lacey ngasih bintang 5, thank you. Mas-mas ini cabut, itu orang sekitar pada, apaan sih lo? Nah, pertanyaan dong, kenapa nih? Gitu kan. Tiba-tiba Lacey nanya, kenapa? Ada satu orang di sebelahnya bilang, intinya si Mas itu tuh split up sama pacarnya. split up sama pacarnya, di mana orang-orang satu kantor ini berpihak ke pacarnya. Nah, Si mas-mas ini jadi nggak bisa masuk kantor. Besoknya tuh kalau nggak salah rating dia jadi 2. Iya, rating dia jadi 2,8 atau 2,8. Once lu 2,6 itu dia nggak bisa kerja. Dia nggak bisa cari duit. Dia di ban dari kantor, dan itu awal mulanya cuma karena dia split, yang dimana itu sebenarnya hubungan pribadi dia dong. Iya. Dia split sama pasangannya, dimana satu kantor berpihak ke pasangannya, dan otomatis si mas-mas ini ratingnya jadi dijelekin semua sama satu kantor, cuman gara-gara Masalah pribadi. masalah pribadi. Yang nggak ada hubungan sama kerjaan. Gak ada hubungan sama kerjaan. Kita lanjut lagi ke cerita Naomi tadi. Lacey. Lacey pergi dengan keadaan ribut sama adiknya. Dengan kondisi adiknya masih bersikukuh, lu nggak perlu se-fake itu, lu nggak perlu datang jauh-jauh. Itu tuh tapi Lacey masih bersikeras, waktu itu masih buta kan. Karena tujuan dia udah jelas untuk naikin rating dia. Ketemu circle-nya Naomi. Oke. Ketika dia cabut, apa yang terjadi? Gini, sebelum dia cabut tuh dia sempet latihan terus nih untuk speech-nya. Oke, seniat itu. Iya, kan di situ dijelasin kan. Dan nangis beneran ya. Iya, terus dia bilang keren banget. Draft ini dia sempet ngasih draft tulisan dia nih Dia ke Naomi. nulis naskah. Iya, dia siap. kasih itu ke Naomi. Ini udah oke belum? Kata Naomi, ini udah oke, tapi kayaknya ada beberapa yang perlu di take out. Berarti ini Kata Naomi. nggak gini, sorry, sebelum ya. Once misalkan ada sahabat lu nikah gitu ya. Iya. Dan lu speech itu kan ya udah pure dari hati lu gitu. Iya. Dan ketika Aji teman gue yang gini, itu ya mungkin gue tulis tapi itu dari hati gue. Iya, dari gitu. lu aja gitu. Dan itu gue aja, dan Iya. lu juga nggak tahu. Oh, Nanti Aji gue denger aja. denger aja, oh gitu ya. Ini Kalau tidak. ini tuh diatur. Diatur. Berarti kalian bisa tahu Naomi sedengsek apa gitu. Memang bukan friend sebenarnya Naomi itu. Dianya sebenarnya nggak butuh-butuh amat sama Lacey, karena ada momen ketika lagi ngobrol nih, ngekat perbincangan di teleponnya kayak ya udah kayak tek gitu aja, nggak yang tau lah ketika orang ngomongnya aku kangen ya, iya aku juga kangen. Itu kalau memang nggak kangen, kita tahu nggak sih itu vibe-nya Dan itu terjadi. Dan itu terjadi loh. Lu akan sering ngelihat, sorry banget ya, maksudnya akan banyak ada teman-teman yang ketemu, "Weh, Re, lu apa kabar? Lu kangen?" Gue kangen banget. Tapi once gue ngerasa enggak deh kayaknya gitu. Iya, justru orang yang kangen beneran Enggak. nggak gitu. Kayak ya udah malah seneng ngobrol gitu. Iya kan. Iya nggak sih? Itu in real life gitu. Nggak usah dikasih tahu, kita sendiri juga udah tahu gitu. Iya. Dan apa ya? Ini kayak perasaan kita yang selalu merasa kayak gue sadar deh, kayak dia lu fake deh. Dan ini tambah sadar dengan ada teknologi ini sih. Oke, lanjut. Terus akhirnya Akhirnya kan setelah semua beres, Lacey memutuskan untuk pergi nih. Pokoknya dia kan intinya mau naik pesawat untuk pergi ke tempatnya Naomi untuk menghadiri gala dinner H-1 pernikahan. Jadi dia naik pesawat karena jarak dari tempatnya Lacey ke Naomi itu cuma 1 jam kalau naik pesawat. Keluar rumah kan. Keluar rumah. Udah mesen taksi online. Taksi online. Udah ditungguin nih sama taksi online-nya, udah di tin gitu kan. Oh, dari situ udah ini lama nih. Iya, tapi Ini lama. makin lama karena dia nabrak orang di depan rumahnya dia. Yang ditabrak kebetulan ratingnya 4,8. Terus dia ngerating jelek ke si Lacey karena nggak suka ditabrak, walaupun nggak sengaja, walaupun dia udah minta maaf, kayak Lagi bete juga. iya lagi bete aja mungkin. Terus kedengeran suara downvote kan. Downvote. Udah bodo amat, terus dia naik taksi. Ini lama lu, taksi nunggu udah lama, udah bete nih. Udah lama. Terus di dalam taksi dia teleponan lagi sama si Naomi dengan Nene. dengan yang Oh iya. suaranya tuh mengganggu memang. Mengganggu. Di situ supir taksinya juga terlihat kayak
Berisik. Iya kayak enggak. Ya berisik memang suara kayak gitu. Berisik dan mengganggu ya. Mengganggu. Iya. Sampai airport turun. Siapa si Lacey-nya bilang, "Aku kasih tip ya." Tipnya dia itu cuman kasih rating bintang 5. Bintang 5. Si supir taksinya udah kadung bete kayaknya, dikasih rating bintang 1. Turun lagi ratingnya. Trut gitu kan. Ada suara gitu lagi. Sebelumnya rating dia 4,2. Dari kejadian-kejadian tadi, dari mulai berantem sama adiknya, Turun 1. nabrak orang, Yang 4,8 loh itu, ingat iya, itu berarti nabrak. double ininya double. kan. Terus sama dari supir taksi. Supir taksi. Dan seingat gua, dia jadi turun ke 41,8. Check-in Check-in. Iya, boarding pass. Boarding pass. Intinya si orang pekerja di situ bilang, "Aduh maaf, pesawatnya cancel karena ada masalah." Hah? Terus saya bisa pakai pesawat yang lain nggak, kata Lacey? Aduh pesawatnya udah full semua. Tapi ada sih satu nih kursi kosong. Satu slot kosong nih. Ya udah, saya mau deh yang itu. Tapi mohon maaf nih Mbak, kan ini sambil senyum nih. Karena harus selalu gitu. Tapi mohon maaf nih Mbak. Kalau yang itu cuman bisa ditempatin sama yang ratingnya 4,2 minimal. 4,2 minimal. Lacey kan belum tahu nih, dia nggak selalu ngecek ini loh. Saya 4,2. Dia pede, dia masih pede. Dan masih sambil senyum. Pasti saya 4,2. 4,2. Iya. Mohon maaf nih Mbak. Gitu lagi. Pramugari. Mohon maaf Gitu, nih. mohon maaf nih Mbak. Dilihat dari sini sih Mbak 4,19 nih Mbak. 4,1. Jadi intinya dia tidak bisa tapi dia ngotot. Padahal dikit banget loh itu 4,2 sama 4,189 kalau nggak salah. Ya ampun itu kayak itu mungkin kalau dia tadi nggak nabrak si cewek ini atau si driver ngasih 5 mungkin dia masih selamat. Iya, tapi karena itu nggak bisa terus agak ngegas. Orang-orang di sekitar jadi terganggu dan lama juga. Dan lama juga orang mau udah ngantri di belakang mau maju nggak bisa, tunggu dulu dia bilang gitu. Iya. Kalau begitu Mbak akan dikenakan penalti. Mbak akan diturunkan 1 poin. 1 poin loh, bukan 0,1, 1 poin. Berarti jadi 3,1. Wow. Jadi 3. Gue yang double di match itu turunin lagi karena dia marah-marah lagi. Iya. Dari diturunin 1 itu dia marah-marah kan. Iya. Akhirnya dia dapat double damage. Jadi kalau lu di rating jelek sama siapapun nih, nggak harus sama rating yang 4,5 jadi ke atas, kali ya? 2 kali damage-nya gitu. Yaudah dia aduh gimana nih, tapi dia masih tetap mencoba positif untuk gue masih bisa dengan mencoba menyewa mobil. Oke, dia datang ke penyewaan mobil. Karena kalau ditempuh secara jarak memang jauh tapi bisa lah nyampe dalam waktu 9 jam. Naik mobil 9 jam, friend. Maksain banget ya. Demi itu kan, Iya. demi itu. Udah turun juga soalnya, pengen naikin lagi lah. Terus pas dia ke tempat penyewaan mobil itu kan ngantri tuh. Ternyata dibagi slot ngantri 2. Express dan mobil-mobilnya tuh kayaknya mobil-mobil yang tipenya premium ya. Kalau mobil yang premium itu rating lu minimal harus 4. Otomatis dia nggak bisa dong kayak udah. Tadi bisa tuh. Tadi Kalau bisa. dia Kalau tadi dia nggak ya kalau dia nggak naik tadi ininya sama nadanya oh, yaudah. Terus ya udah dia ngantri di biasa aja gitu tempat penyewaannya. Di telepon Naomi pas dia sambil nyetir nih. Lo lagi di mana? Lagi di jalan. Oh, berapa lama lagi sampai sini? Kayaknya 9 jam soalnya aku tadi ada trouble gitulah di pesawat jadi nggak bisa naik pesawat. Hah 9 jam yang bener aja lo. Berarti lo nggak bisa datang galak dong. Intinya gitu. Singkat cerita mobilnya mau kehabisan baterai, dia perlu ke tempat casan nih. Intinya kalau di kita mah ini ya pom bensin. Tapi kan karena ini sudah tidak ada pakai bensin, dia casan mobil. Pas parkir dia mau ngecas, lah kok nggak masuk casannya? Karena versi lama, ini casannya udah nggak masuk. Terpaksa jalan kaki, karena dia nggak tahu harus gimana. Di jalan kaki itu banyak kejadian yang ngebuat dia ratingnya makin kecil karena udah kadung tertekan. Kita dilihatkan ada scene, ada mobil, terus di dalam mobilnya itu ada suami istri kayaknya ya. Itu kenapa tuh mbak itu? Coba kita kasih tumpangannya. Terus dilihat sama istrinya kan ratingnya. Jangan dikasih, serem gitu. Dilewatin. Dia sambil bawa koper, lagi jalan gitu. Dampaknya bisa segitunya gitu. Sampai iya gila. Orang ada yang mau berniat baik nih. Tapi kenapa jadi stack gara-gara itu. Keganggu juga. Karena ada rating jadi takut orang gitu. Walaupun sebenarnya kalau positifnya sih sebenarnya bisa jadi buat patokan lu juga lebih berhati-hati juga kan. Kadang kan ada juga orang yang kelihatannya rapi tapi sebenarnya jahat. Sampai akhirnya ada ibu ngendarain truk gede berhenti di samping dia. Ratingnya 1 masalah ya? Iya. Enggak, dia nggak bilang gini dulu kan. Dek gitu. Kenapa? Mau butuh tumpangan nggak? Dia malah ditawarin nih. Waktu dulu kan dia minta. Iya, ditawarin itu si Lacey ngelihat rating si ibu itu. Aduh 1,4 di No thanks, lagi. No thanks gitu.
Kenapa nggak apa-apa kali gitu dia bilang gitu kan ibunya, gue nggak akan gigit lo kok. Karena si ibu-ibu truk ini tahu bahwa ini kayaknya karena ngeliat rating gue. Rating dia 1, soalnya 1,4 itu rating si ibu itu. Akhirnya dia naik, terus kurang lebih si ibu itu cerita kalau dulu ibu pas lagi perjalanan itu ya, dia numpang itu, si ibu itu cerita kalau dulu dia itu ratingnya 4,6. Dulu 4,6. Iya. Tapi karena rating suaminya 4,3 dulu. Itu satu masa suaminya sakit, perlu dapat kamar di rumah sakit, tapi saat itu nggak dapat kamarnya karena rumah sakit lebih memilih menerima yang ratingnya 4,4. Dimana yang sakitnya lebih parah itu si suaminya, yang secara urgensinya tinggi suaminya yang rating 4,3. Akhirnya dia fakit sama hal-hal kayak gitu. Suaminya meninggal pada akhirnya kan, cerita si ibu itu gitu. Suami ini meninggal, akhirnya si ibu-ibu truk ini udah kalap, udah nggak peduli sama yang namanya rating, dan dia berlaku sesuka dia, dan dia merasakan kebahagiaan di situ. Iya, dan akhirnya itu sebabnya kenapa dia ratingnya 1,4. Dia nggak peduli, tapi dia bukan berarti dia jahat, tapi tidak, lebih ke dia udah nggak peduli sama kontrol omongan, kontrol harus selalu senyum sama orang, harus selalu setuju sama sedangkan orang. di kondisi saat itu kalau ada orang yang nggak ramah justru pertanyaan, wah rating jelek. Iya, itu loh, itu dia mengkritik mengkritik yang kayak gitu kan. Setelah dia numpang sama ibu-ibu ini, tiba-tiba ibu-ibu ini berhenti dan karena beda tujuan kan. Beda tujuan, akhirnya mereka berpisah tuh di situ. Oke. Intinya singkat cerita akhirnya dia bisa sampai ke tempatnya Naomi setelah 8 jam, 9 jam. Iya, dan maksudnya setelah dari turun itu ada kejadian-kejadian lagi yang mungkin akan sangat panjang kalau diceritakan, kejadian-kejadian yang ya jelas tidak baik semuanya. Kejadian dia makin turun. Makin turun. Terus si Naomi sempet nelpon kan, mending lu jangan dateng deh karena Naomi udah tahu rate ya, karena kan dia bisa lihat kan, bisa track kan, karena dia udah tahu ratingnya si Lacey sekarang udah 2 komaan. Mending lu jangan dateng deh, dia sampai gitu. Jadi lu bayangin, dia udah jauh-jauh, udah kasih effort full, dia semua udah dia kasih, dia sampai compang-camping 9 jam nggak tidur, ada scene dimana dia ngantuk di mobil gitu. Tiba-tiba itu sih yang buat gua pas nonton tuh sedih. Ini Naomi itu emang ya memang gila. Bener kan kata adiknya. Lu tiba-tiba lu bayangin gitu, maksudnya temen dekat lu udah jauh-jauh dateng mau speech, dimana bisa aja dia sebenarnya pas ketinggalan pesawat, oh maaf Naomi aku nggak bisa, tapi dia masih maksain gitu ya. Iya. Tiba-tiba ditelepon, lu nggak usah datang ya karena rating lo udah 2 jelek. Iya. Gua malu di pernikahan gue ada satu orang yang ratingnya 2. Iya. Karena rata-rata tamu pernikahan 4,5. gua Minimal 4,5. Jadi kayak yang kita bahas tadi, ini masuk ke strata sosial. Yes. Lu bisa dianggap rendah karena rating lu jelek. Bye. Tutup. Pertanyaannya, Lacey pulang atau mau tetap maksa jalan? Tetap maksa untuk datang. Tetap datang. Dengan akhirnya dia datang dengan baju sudah sangat compang-camping, ancur-ancuran. Jatuh dari motor, bla bla Iya. bla. Di pintu perumahan tuh ada bacaan. Oh iya. Minimal orang dengan rating 3,8 yang boleh masuk perumahan tuh, lu bayangin ada satu klaster gitu ya. Klaster perumahan gitu. Terus di depan ada bacaan. Minimal yang boleh masuk followers Instagramnya 3.000 gitu. Terus sedih nggak sih kalau misalkan kita nggak bisa masuk, kita nggak bisa berkunjung ke teman kita karena followers kita nggak memadai. Itu kan sama aja rating dong. Kalau di universitas itu rating, lu bayangin kayak gitu. Itu udah sampai situ. Iya, ceritanya gitu. Dia kan ratingnya 2, sedangkan itu minimal 3.8. Dia cari jalan pintas. Oh, dia muter. Dia muter Lewat hutan, makanya lumpur, bla bla bla. Jatuh di situ bisa, makanya Compang-camping. cakapnya udah ancur-ancuran semua karena dia jatuh ke lumpur, lewatin hutan gitu. Singkat cerita nyampe di tempatnya Naomi. Hai Naomi, kayak aduh anjir. Datang juga nih. Terus dia giniin, ngodein suaminya kan. Usir. Tapi sebelum itu si Lacey ini masuk ke pernikahan langsung ambil mic-nya. Langsung ya udah langsung terobos. Atau malu. Langsung Dan terobos. di sini orang-orang tamunya jadi kayak ini orang gila, rating 2. Megang mic, tiba-tiba dia terus setelah dia megang mic, dia awalnya mau speech soal Naomi selamat ya bla 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 bla, tapi yang sampai terjadi, akhirnya karena udah snap nih jadi curhat. Dia merasa juga Pak, karena dia udah ngasih effort segitu kok Naomi nyuruh dia pulang, dia kesel juga. Ya, akhirnya yang ditumpahkan adalah rasa sebal dia, sampai puncaknya adalah dibilang shift Greg, dia ngomong kalau dulu si Naomi nidurin pacar gue, dan itu ditangkap di akhirnya di situ. Kalau udah berlebihan. Iya, dan itu udah mulai di rating, malah diturunin semua orang ya. Mungkin dengar kan suara dung 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 dung. Ketika ditangkap,
salahnya dia ngambil apa Pak? Pisau. Oh iya. Ini yang ngebuat dia jadi down Makin dan turun, iya. masuk Sebelum narapidana. ditangkap tuh dia udah megang pisau kan. Dia megang pisau. Karena suaminya deketin dia. Segitu ya. Iya, gitu. ini udah bahaya. Cara dia ngomong segala macam semuanya juga udah pada ini kan. Nggak nyaman gitu di situ. Sampai akhirnya dimasukin ke penjara yang sebelum dia masuk penjara itunya dicopot nih. Jadi dia udah Jadi dia nggak akan bisa ngelihat rating orang lagi. Itu hukumannya gitu. Ini bentar, stop di sini ya. Iya. Bentar. Lesi masuk penjara dicopot, tau nggak subteksnya apa? Penjara biasanya kalau sekarang kita ngeliat apa? Kurungan kan? Iya. Oh iya. Masuk penjara kebebasan. Justru bebas. Karena Berarti dunia aslinya di luar sudah menjadi kurungan. iya. Kurungan bagi banyak orang. Karena di scene itu kan di dalam ruangan dia yang sempit itu di penjara dia akhirnya lepas baju warna pastel itu kan terakhir. Jadi dari awal dia selalu pakai baju pastel. Mood film ini di karakter Lacey pink warnanya warna pastel gitu untuk menandakan kefakannya itu kayaknya ya. Fake. Tapi bukan berarti warna pink fake. Bukan. Tidak, tapi di series di ini. series itu terlihatnya begitu Iya. gitu. Dia akhirnya copot dress itu, dia ngelihat ada di sel yang lain, soalnya selnya tembus pandang gitu kan. Dia ngomong sama si yang ada di sebelah itu udah hina-hinaan. Karena dia udah nggak mikirin. Iya, dan rasanya kita sebagai penonton ngelihat Enak, bebas. lepas ya, Iya. akhirnya Lacey. Karena si orang yang di sebelah itu juga hina-hinaan, saling menghina. Kesal gitu. juga karena dia juga mungkin nahan selama ini nahan. Iya sama mungkin gitu. Jadi itu tadi kita ceritanya di penjara tapi akhirnya bisa merasakan kebebasan dan endingnya gitu. Endingnya swearing word yang kayak merasa si Lacey bebas untuk ngomong apapun yang dia mau. Yang selama ini dia Iya. nggak bisa lepasin, dia kesal sama orang tapi oke, Tapi demi harus rating, senyum, nggak harus apa-apa. senyum, nggak apa-apa, Rating tahan. bagus. Sekarang di penjara yang notabene penjara adalah kurungan, sekarang dia menjadi bebas karena dia udah dicopot, nggak Iya. mikirin rating, dia mau ngomong kayak gimana pun nggak peduli. Yang namanya Rating manusia itu. kalau kesel sama orang kan wajar. Ya udah kan emang lagi kesel kan. Endingnya Lacey sama si satu mas-mas narapidana itu, ini narapidana itu. dia maki-makian sampai ending abis. Kita ngerasa dia bebas di situ. Berarti ending dari Nosedive adalah kebebasan dari seorang Lacey yang selama ini terkurung sama teknologi Ya. rating. Justru di tempat yang kita sempit, untuk kita tidak bisa kemana-mana, kita ngerasa bebas. Tapi di tempat yang luas, kita ngerasa terkurung di sini, di gadget. Bangun tidur, apa yang dilihat pertama kali? Tidak mungkin kitab suci Anda kan? Tidak mungkin dong. Pengennya gitu sih gue. Tapi tidak mungkin, belum kan? Belum. Karena pasti HP, kita semua kebanyakan pasti HP yang kita cari ketika bangun tidur. Sebelum tidur, terakhir kita lihat HP dulu, baru tidur. Kebanyakan gitu loh. Kalau teknologi yang ada di series ini udah ditemuin di dunia asli, bener-bener itu berdampak ke semua kehidupan elu, negatif dan positifnya. Ketika kita ini sih, kalau ketika kita menyewa jasa orang asing, entah misalnya buat massage